Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. How are you today? Alhamdulillah, I'm fine, thank you. Allahu Akbar. Yes. Okay, spirit action. Yes, yes. Yes, yes. We are the best, the best, the best. Yes. Okay, good job. Okay, on this morning, Alhamdulillah, we can meet together in our special class. Yeah. We pray to Allah that this morning we give healthy, kita diberikan kesehatan dan diberikan pemahaman dari apa yang nanti akan kita pelajari di hari ini. Ya. Baik, all student. Agenda kita hari ini, ya, salah satunya adalah berkaitan dengan pembelajaran sebelumnya, yaitu mengenai tentang bangun datar, ya, planset. Kita sudah mengenal tentang apa namanya itu sides, ya, sisi, ya, and then you have learned about angle point. Angle itu adalah sudut, angle point titik sudut, and then line segment, ruas garis. Nah, but today kita akan belajar about geometry, yaitu bangun ruang, ya. Nah, di dalam bangun ruang ini tentunya kita akan mempelajari beberapa hal penting yang berkaitan dengan tempat-tempat bersejarah, mungkin nanti all student knows the special building for Muslim, ya. Nah, tujuannya adalah supaya kita bisa lebih mengenal secara lengkap, ya, struktur dari bangun ruang itu sendiri dan bisa memanfaatkan bangun ruang tersebut di dalam pemahaman tentang bangun ruang tersebut dalam kehidupan kita sehari-hari. Oke? Before we continue, I want to check your concentration. If I say left hand, please raise your left hand. Ya. If I say right hand, berarti silakan angkat tangan kanannya. Oke? Left hand, right hand, left hand, left hand, right hand. Good job. Let's go to our material today. Look at this. What is the thing that I hold? Kira-kira benda apa sih yang Mr. pegang ini? Ada yang tahu? Kotak. Kardus, Mister? Kardus? Oke. Kotak. Bisa jadi bentuknya kotak. Oke, mungkin menyerupai, betul kata Mas itu tadi, kotak amal. Nama juga kotak, ya. Tapi all students know that the geometry of this thing, what is this? Nama dari bangun ruangnya itu sendiri apa? Rubik. Ini ya? Kubus. Wah, oke, Asti hebat ya. Kubus, ya. Nah, dalam mengenal nama-nama bangun ruang itu sendiri, kita akan mengenal mengenai tadi kubus, kemudian bentuk-bentuk lainnya, ya. Tapi sebelum itu ada pertanyaan dulu. Itu kenapa bentuknya persegi? Oke. Persegi. Nah, berarti hubungannya dengan bangun datar, ya. Kelompok persegi yang memiliki di sini ada karena yang Mister pegang itu adalah persegi 4. Nah, berarti secara bentuknya itu adalah memiliki 4 sides, memiliki 4 sisi. Ya, dalam bentuk bangun datar dulu, ya. Nanti kita belum menjelaskan tentang bangun ruangnya. Ini left side, right side, kemudian yang paling bawah ini, kemudian yang paling atas. Nah, di sini pun memiliki 4 angles point, ya, memiliki 4 titik sudut. 1, 2, 3, 4 di dalam bangun datar. But in geometry, kita akan melihat adalah bentuk benda yang kita kategorikan sebagai benda kelompok 3 dimensi. Ya, maksudnya apa? Bisa dilihat dari sisi manapun, depan,
belakang, atas, bawah. Kalau kemarin di dalam certain plane atau plane shape kita hanya melihatnya adalah benda tersebut dari dua sisi saja, ya, sisi kanan, sisi depan. Jadi hanya dilihat dari dua sisi saja, samping, tapi tidak bisa dilihat dari atas ataupun bawah. Nah, beda dengan bangun ruang, ini dapat dilihat dari beberapa sisi, ya, sisi kanan, kiri, depan, belakang, atas, bawah. Nah, maka dari itu untuk giving more information about geometry, let's discuss. Kita akan kita berdiskusi, misalkan make 4 group, ya, akan membuat 4 grup, di mana dalam satu grup itu akan Mister berikan bentuk-bentuk dari bangun ruang itu sendiri, ya. Nah, nanti all student please discuss about the sides. How many sides? Tentukan berapa banyak sisinya. And then please count the line segment, ruas garisnya. Ya, dihitung ruas garisnya ada berapa. Oke. For the first group. Oke, please. Silakan. Oke. Kelompok kedua. Kelompok ketiga. Ya, kelompok empat. Oke. Oke, cukup. The time is up. Okay, please. Who wants to present your temuan tentang berapa jumlah sisi atau banyak sisi dan line segment dari bangun ruang yang anak-anak pegang di sini. Mister, Ya. bedanya apa sisi dengan ruas garis? Sisi dengan ruas garis. Oke, ada yang mau jawab dulu, silakan. Mungkin dari Asti, dari siapa? Gusi, atau dari Niki, silakan. Ada yang menjawab pertanyaan dari Mas Ito? I want to try, Mister. Oke, please. Mungkin ruas garis itu pertemuan antara sisi. Itu bukan ya, Mister? Ruas garis itu pertemuan antara sisi. Dua sisi. Lalu ada ruas garis, Mister. Ada atau mungkin Niki mau coba? Kalau Loh, kok coba? Oh, enggak ya, silakan lanjutkan. kalau sisi itu bukannya satu ininya, Mister, itu sisi. Kalau ruas garisnya atau line segmentnya itu baru seperti garisnya, seperti line. Oke, baik, pecah. Ya, sebelum kita presentasi ke teman-teman all student mempresentasikan. Jadi, yang namanya sisi itu terdiri dari beberapa ruas garis. Kalau misalkan kita lihat di bangun ruang ini, sisi itu terdiri dari 4 ruas garis. Ya, bangun ini terdiri dari 4 ruas garis. Sedangkan ruas garis itu tidak bisa disebut sebagai sisi karena sebagai komponen dari masing-masing garis penghubung antara satu titik sudut dengan sudut lainnya. Itu line segment, beda sama sisi. Ini sisi. Nah, makanya dalam jumlahnya pun akan berbeda. For example, I give explanation about this geometry, kubus. Kubus ini memiliki kira-kira ada berapa sisi? Kita bisa melihatnya dengan cara kita tentukan dari paling bawah dulu. Sisi bawah, 1, 2, atas, 3, 4. 5, 6. Nah, it is for the sides untuk menentukan sisinya. But for line segment, kita lihat garis yang membentuk sisi tersebut. Tadi kan di dalam in a side, di dalam satu sisi itu terdiri dari beberapa ruas garis. Kita lihat sama dari belakang, dari bawah juga. Kita hitung ruas garisnya ada berapa? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12,
there are 12, and then for side it is just 6 sides. It is for cube. Dalam bahasa Inggrisnya adalah cube. Cube itu kubus dalam bahasa Inggris, ya. Oke. Ya, silakan. Ada yang menjelaskan tadi dari benda-benda yang anak pegang? Siapa? Oke, silakan. Please, Masita, come forward, please. Please explain to us about how many sides and then the names of the geometry, the first, and then please mention how many sides and how many line segment. Okay, Bismillah. I will try to present this geometry. There are from discussing. There are the same with the cube. There are 6 sides and then 12 line segments. That's all for the presentation. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Okay. Good job. Okay. For the name of the geometry is balon. Balon bahasa Inggrisnya apa? Ya? Cuboid, betul ya. Cuboid. Kalau misalkan persegi atau apa? Kubus itu kan cube. Nah, kalau balon itu cuboid, ya. Oke, good job. Okay, for the next session, please open your book, page number 123, and then let's do the test privately, ya, secara sendiri-sendiri. Silakan dibuka dulu bukunya, silakan. Okay, please collect your task. Let's see. Okay, good. Ya, baik. Alhamdulillah, dari penjelasan tadi kita dapat mengetahui bahwa di dalam sebuah bangun ruang, ya, kita akan bertemu dengan yang namanya sisi, dalam bahasa Inggris adalah sides. Kemudian kita akan bertemu dengan line segment, yaitu ruas garis. Dan nanti kita pun akan bertemu juga dengan angle dan angle point. Nah, tentunya sebelum menentukan angle and angle points, kita akan menentukan nanti juga ini the names of line segment, nama dari ruas garis itu sendiri. Ya, dalam kehidupan nyata, kira-kira bentuk apa sih yang menyerupai dengan bentuk cube ini? Kubik. Kubik. Ya? Kardus. And then? Okay, table. For Islamic, for we are Muslim, we know about Ka'bah, you know? Yes. Nah, Ka'bah is the form or the shape like cubes, bentuknya adalah kubus. Dan itu menjadi salah satu pusat peribadatan umat Islam seluruh dunia. Semuanya beribadah menuju atau menghadap ke arah kiblat. Di sana ada suatu benda yang namanya Ka'bah. Oke, mudah-mudahan apa yang tadi disampaikan bisa dipahami oleh all student semua. Ya. Kemudian dalam surah At-Tin disebutkan bahwa laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim, bahwa Allah menciptakan manusia itu dalam sebaik-baiknya bentuk. Tidak hanya manusia, Allah pun menciptakan bentuk-bentuk lainnya dalam bentuk bangun datar, bangun ruang, tentunya memberikan pelajaran kepada kita semua. Dan what do you think about our lesson today? Bagaimana perasaan anak-anak dalam pembelajaran kita hari ini? Happy. Oke, happy, alhamdulillah. I hope you're always keep in spirit, selalu semangat. Don't forget at home, say to your mother and your father to ask, untuk meminta learn together with them, untuk minta untuk belajar bersama dengan mereka dan mengenal benda-benda yang ada di rumah, tentunya dengan sikap yang baik, karena salah satu akhlak yang baik itu adalah birrul walidain, berbuat baik kepada orang tua dengan cara menghormatinya, kemudian tidak berbicara kasar dan sebagainya.
Kemudian untuk pertemuan berikutnya nanti kita akan belajar di page number 129 ya, for explaining about the names of line segment, untuk menentukan nama dari ruas garis itu sendiri. Oke, any question? If there are nothing, let's close our lesson today by say alhamdulillah together. Alhamdulillah, and then say untuk akhir majlis, subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.